Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar mengosongkan hati dan pikir. Karena kenyataannya di dalam hidup, banyak waktu hatinya dipenuhi dengan segudang masalah. Pikirannya dipenuhi dengan segudang problema. Ya, jadi siang hari ini kita akan belajar bagaimana mengosongkan itu semua. Kalau itu sudah kosong, ada sesuatu nanti yang masuk. Jadi hukumnya jelas. Ya. Kalau kosong berarti akan diisi. Tetapi kalau sudah penuh, kira-kira bisa nggak sesuatu yang baru masuk? Tidak bisa. Ini banyak orang ketika hatinya penuh dengan kesesakan tadi, mencari jalan keluar ke sana kemari. Dan saya sering katakan ya, semakin banyak orang mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidupnya. Lihat-lihat. Jadi rata-rata orang yang kesini tadi, orang-orang yang bermasalah, mereka sudah mencari jalan keluar kemana-mana. Tetapi semakin mencari jalan keluar, semakin terpuruk hidup, semakin jauh dari jawaban. Maka saya katakan, saya ini konsultan yang tidak pernah memberikan jalan keluar. Nah, hati-hati ya, kalau ada orang kesini minta jalan keluar, di sini tidak ada jalan keluar. Karena pengalaman saya sebagai seorang konsultan, orang ketemu saya itu karena apa? Sudah mencari jalan keluar kemana-mana, tapi semakin terpuruk. Maka ketika tanya ke saya, Pak Niko, saya sudah mencari jalan keluar kemana-mana, tapi semakin berat hidup saya. Dan saya tanya, terus kamu kesini ngapain? Saya juga mau Pak Niko memberikan jalan keluar. Kemudian saya katakan, Anda salah. Di sini tidak ada jalan keluar. Loh, katanya Pak Niko konsultan, kok tidak memberikan jalan keluar? Ya, saya konsultan yang berbeda. Tidak memberikan jalan keluar, tetapi jalan ke dalam. Karena dengan jalan ke dalam, semua permasalahan nanti pasti selesai. Ke dalamnya kemana? Ke dalam hatimu dan di dalam pikiran. Kosongkan apa yang ada dalam hatimu sekarang ini dan apa yang ada dalam pikiranmu sekarang ini. Langkahnya yang pertama adalah bagaimana kita menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Waktu khusus untuk Tuhan. Waktunya bebas. Tuhan bisa temui kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apa. Ya, cara untuk mengosongkan hati dan pikiran ya, cari waktu khusus. Ambil ini kerinduan ini ya. Ambil waktu khusus untuk bermunajat. Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kemudian tadi ya, tetapkan waktu khusus. Beban-beban itu ditanggalkan dulu. Ya, jangan datang dengan kesesakan. Kalau datang dengan kesesakan, pasti nanti Anda akan merintih, menangis di hadapan Tuhan. Ya, menuntut, terus menyampaikan penderitaan tadi, nangis. Ya, Anda datang dengan menjerit. Jadi kalau Anda punya kekasih, ya, kemudian kekasih itu datang dengan rintihan, dengan keluhan, sambat, itu kalau membuat nyaman nggak kekasihmu? Kira-kira berhubungan intim ini, kedekatan tadi, ya, waktu pribadi, kira-kira kalau kita ketemu, ya, bayangkan hubungan intim itu kita ketemu dengan kekasih kita, maunya cepet-cepet atau berlama-lama? Berlama-lama. Nah, praktekmu, ketemu Tuhan, pengennya cepet-cepet atau lama-lama? Cepat. Ya ora. Kowe sing Kristen kuwi, golek gereja sing sajam wae rampung ngendi ya. Ya, semakin Anda banyak bermunajat, punya waktu intim dengan Tuhan, kehidupanmu pun akan semakin baik. Ayo mulai dirubah ini ya, dicek pola ibadahnya. Akhirnya kita datang dengan hati yang kosong. Ya, ketika kita datang dengan hati yang kosong, disitulah Tuhan akan mengisi kekosongan hati kita tadi. Gitu loh, ya. Nanti akan ada petunjuk, Tuhan akan bicara. Jangan dikasih arti apa-apa yang arti dan pikiran, jangan dikasih arti dulu. Pokoknya kosongkan dulu. Kalau tiba-tiba muncul, ya sadari aja. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, ini sesuatu yang memang saya alami, tapi saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Ketika muncul lagi, sadari aja, jangan ditolak. Oh ya, ini saya salah. Tapi saya menghadap Tuhanku dalam rangka Tuhan akan memberikan
petunjuk. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup. Ya, cara mengosongkan tadi, kalau kita bisa taruh dulu beban tadi, tapi kalau muncul-muncul, sadari aja, jangan ditolak. Ini awal-awal latihan ya, awal latihan seperti itu. Ini aku rasakan memang berat, tetapi aku tahu. Sekarang aku menghadap Tuhan, dan Tuhan pasti ya memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Manai dulu semua yang datang, tadi kalau belum bisa mengusungkan, ini perlu latihan ini ya. Ketika masih muncul, aku aja, jangan ditolak. Dan jangan memberikan arti apa-apa, artinya jangan, oh ini karena salah ini terjadi karena salahnya dia. Oh ini terjadi karena saya disakiti, jangan seperti itu. Apapun yang muncul diakui dulu bahwa itu memang nyata, itu memang yang sedang terjadi. Tapi nggak usah memberikan penilaian, itu salah si A, si B, ya. Kenapa? Kita tadi menghadap Tuhan dalam rangka membereskan semua itu. Tapi kalau kita masih menyalahkan gara-gara ini ya gak akan selesai nanti. Tuhan sanggup membereskan apapun penyebabnya. Tuhan sanggup membereskan semuanya. Nah, nikmati nanti ya ketika ada aliran-aliran ya Tuhan bicara melalui hati kita. Itu nikmati itu. Ya, tunggu nanti ada getaran-getaran halus yang masuk ke dalam hati kita. Terus bagaimana supaya tadi hubungan dengan Tuhan itu semakin intim? Tinggal lakukan aja selayaknya kita ketemu dengan kekasih. Ya, jadi tidak ada permintaan, tidak ada permohonan, tinggal mengucap syukur aja. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Tadi dengan menanggalkan beban dan masalah tadi, sekarang mulai mencari hal-hal yang bisa disyukuri. Apapun itu. Tapi karena selama ini hati kita dipenuhi dengan masalah. Akhirnya apa? Lupa mengucap syukur. Justru ketika waktu kami belum menjadi apa, tapi kami tahu hal ini. Yang saya lakukan dengan istri tadi cuma menyembah, berdoa, menyembah, menaikkan puji-pujian tanpa ada kata pamit. Nah, contoh waktu kami belum beli rumah yang tanah di belakang itu, ketika saya tidak minta sama Tuhan, tolong Tuhan untuk tanah di belakang itu supaya menjadi punya saya. Saya tidak gitu. Ya, saya cuma katakan Tuhan, terima kasih untuk tanah di belakang itu. Yang tanah itu Tuhan sudah sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan, tanah itu akan menjadi milik kami dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Rumah itu akhirnya tanah di belakang menjadi milik. Ya, tadi tinggal mengucap syukur. Saya pernah mengajarkan di Bumiayu, Getasan. Ada gereja mau membeli tanah di sebelahnya harga 600 juta. Ya, waktu itu kalau gereja nggak beli, sudah ada yang mau membeli. Akhirnya saya katakan sama gembalanya, oke, saya izinkan saya hari Minggu untuk ngisi di sana. Dan saya ajarkan jemaatnya untuk berdoa. Hari ini kami bahagia dan mengucap syukur. Tanah di samping gereja kami yang Tuhan sudah sediakan menjadi milik kami dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Dan kabar baiknya ya, dalam 1 minggu tanah seharga 600 juta bisa terbeli. Artinya sekarang sudah menjadi milik gereja. Nah, sama kondisimu sekarang ini seberat apapun masalahmu, kosongkan dulu, tanggalkan dulu beban-beban masalah tadi. Nikmati pertemuan dengan Tuhan dengan cara yang indah, bermunajat. Nah, ini perlu latihan ya. Sekali 2 kali mungkin belum ketemu, belum merasakan apa-apa, atau sudah merasakan tapi belum mendapatkan jawaban. Lakukan terus sampai betul-betul Tuhan memberikan jawaban.